Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan belajar membaca Al-Quran, yaitu dengan metode Iqra Wai Abah. Ya, metode yang sangat mudah, metode yang sangat cocok untuk pemula, lansia, ataupun juga teman-teman yang masih belajar baca Al-Quran. Karena kita menggunakan metode Iqra Wai Abah, langsung baca dengan hukum-hukum bacaan yang mudah. Baik, kemarin itu kita sudah sampai Quran surah Al-Fatihah ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki Quran surah An-Nas. Kita akan lanjutkan Quran surah An-Nas, yaitu dari ayat 1. Baik, ayah bunda perhatikan bibir saya, kita belajar membaca ta'awudz dulu dengan benar. Perhatikan bibir saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, ta'awudz yang benar adalah kalau bibir kita dipaksakan. Makanya di metode Iqra Wai Abah itu ada namanya teknik smile atau smiley. Jadi mulut kita harus dipaksakan. Kalau domah mulutnya harus dimonyongkan. Dan kalau misalkan kasroh, misalkan mulut harus betul-betul senyum. Turun rahang bawah ini dengan disenyumkan. A'udzu bi. Nah gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seperti itu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung ayat 1, perhatikan di sini ada 1A, 1B, 1C, 1D. Nah, kalau 1A, ayah bunda perhatikan di sini adalah tulisan mushaf pada umumnya. Kalau 1B, ini mushaf juga sama tulisan pada umumnya, cuman dihadirkan hukum bacaan daripada metode Iqra Wai Abah. Ada warna biru, biru tua, biru muda, merah, dan coklat. Nah, di sini juga ada 1C. 1C dibantu dengan anak panah ya, atau alat bantu visual. Dan di 1D di sini huruf-hurufnya dipisah-pisahkan agar teman-teman lebih mudah lagi dalam membaca kalau misalkan yang masih mengejak bacaan Quran gitu ya. Baik, kita pelan-pelan dari ayat 1, kita baca dari 1C. Qul a'udzu. Nah, qul. Nah, huruf qaf dia domah maka menyunkan bibirnya. Qul a. Kemudian hamzahnya harus jelas ya. Jangan sampai hamzah ini terseret-seret. Qul tidak ya, tapi qul a gitu ya. Qul a'u, ainnya juga harus jelas. Ain itu makhrajnya di tengah tenggorokan. A'u gitu ya. Qul a'udzu. Nah, a'u 2 harokat. Kenapa 2 harokat? Karena di sini ada waw yang sukun. Kalau di mushaf pada umumnya di sini juga sama ya. Qul a'u, u-nya panjang. Kenapa? Karena di sini ada waw yang sukun, waw yang mati, waw mat gitu ya. Nah, tapi di metode Iqra Wai Abah dihadirkan warna biru tua. Ya, kenapa? Why? Ya, karena biru tua ini untuk mempermudah teman-teman, warna ini untuk memperjelas lagi, lebih nampak lagi kalau di sini panjang mad 2 harokat. Nah, di bawah ini bisa dilihat ya, biru tua itu mad 2 harokat. Jadi lebih nampak lagi gitu ya, lebih jelas lagi kalau di sini panjang 2 harokat. Qul a'udzu, kemudian zu bi rabbi. Nah, kemudian bi rabbi. Di sini ada ro yang berharokat fathah. Ro-nya ditebalkan. Ro. Huruf ro itu akan tebal kalau dia fathah dan domah. Ro. Nah, tapi kalau dia kasroh maka dia tipis. Ri. Nah, sama juga di atas sini ya, di mushaf tulisan pada umumnya. Di sini ro-nya juga berharokat fathah. Di ro, maka tebal. Tapi bagi pemula kadang tidak tahu apakah ini tebal, apakah tipis. Makanya di metode Iqra Wai Abah dihadirkan warna coklat. Ya, nih warna coklat gitu ya. Sehingga warna coklat itu artinya hurufnya dibaca tebal ya. Huruf dibaca tebal. Maka tebal kan? Ro, bukan bira ya.
birabbi. Ada yang baca birara ya, tidak. Tidak seperti itu tapi ro-nya ditebalkan. Birob gitu ya. Birobbin. Nah, kemudian perhatikan di sini ada alat bantu visualnya ya. Di sini ada anak panah, ba yang berharokat kasrah yaitu bergaris bawah, langsung masuk ke huruf nun yang bertasydid. Kenapa seperti itu? Ayah bunda perhatikan, kalau di tulisan mushaf pada umumnya di sini ada hamzah wasal ya. Sama juga sebenarnya di sini juga ada hamzah wasal ya. Cuman di sini tidak ada tanda khusus gitu ya. Cuman ada tanda seperti shad kecil ya, shad kecil. Terkadang orang mengira di sini harokatnya yaitu bergaris depan ya, atau berharokat dhammah. Kadang ada yang baca birabbiun nas ya. Karena ini Quran surah An-Nas mungkin orang-orang sudah faham. Tapi kalau misalkan di tulisan mushaf ataupun Quran surah yang lainnya yang masih asing, kadang di sini hamzah wasalnya dibaca u ya. Ada yang baca u, maka itu sangat keliru sekali. Sehingga di sini tidak perlu dibaca hamzah wasal ini, hamzah wasal dan lam ini ya, lam itu tidak perlu dibaca, langsung binnas, masuk ke binnas. Makanya di metode Iqra wa Abah di sini ayah bunda uniknya hebatnya metode Iqra wa Abah di sini adalah hamzah wasal dan lamnya di sini diwarnakan kelabu ya, diberikan warna kelabu supaya apa? Supaya lebih nampak, lebih jelas lagi kalau ini tidak dilafalkan, tidak perlu dilafalkan. Ya di sini huruf tak dilafalkan, warna kelabu huruf tak dilafalkan. Makanya langsung nyambung ke huruf nun bertasydid. Birabbin. Nah, seperti itu ya. Dan di sini alat bantu visualnya anak panahnya berwarna merah. Merah artinya gunnah dan dia double. Kalau double berarti ditahan 2 harokat. Birabbin, tahan ya. Birabbin nas. Nas panjang 4 atau 5 atau 6 harokat. Ya, kenapa? Karena dia di sini nunnya berharokat fathah, kemudian ada alif, dan setelah itu ada huruf yang mati karena di akhir ayat. Karena di akhir ayat sehingga dipanjang boleh 4, 5 atau 6 harokat. Sama di sini juga ya, ada alif, ada sin yang sukun, yang mati karena waqaf. Namun di Iqra wa Abah dihadirkan warna biru muda. Kenapa? Karena lebih nampak lagi, supaya lebih nampak, supaya lebih jelas. Kalau di sini panjang mad 2, 4 atau 6 harokat seperti itu ya. Rabbin nas. Kita 4 harokat saja. Sama-sama. Qul a'udzu bi rabbin nas. Dan di 1D di sini ada teman-teman bisa lihat ini adalah hurufnya dipisah-pisahkan, dipretelin supaya mempermudah teman-teman yang masih mengeja ya. Qul a'udzu bi rabbin. Nah, ini ada anak panahnya. Artinya dia warna merah berarti digunnah ya. Dan dia 2 double nih ya anak panahnya, maka 2 harokat. Rabbin nas. Seperti itu. Baik, lanjut ayat berikutnya, ayat 2. Ayat 2, perhatikan 2A di sini adalah tulisan mushaf pada umumnya, 2B, 2C di sini adalah tulisan Quran namun dihadirkan warna, dihadirkan hukum bacaan Iqra wa Abah. Baik, perhatikan di sini. Maliki. Nah, di sini maliki, awas ya, maliki di sini tidak ada yang panjang. Ya, tidak ada tanda baris panjang atau bahkan warna hukum metode Iqra wa Abah tidak ada. Artinya tidak perlu dipanjang-panjangkan, nggak boleh maliki, tidak, tapi maliki langsung ya. Kemudian di sini malikin. Nah, huruf kafnya berharokat kasrah langsung masuk ke huruf nun yang bertasydid. Kita bisa melihat di sini ada bantuannya daripada anak panah di sini ya, kelihatan ya, berwarna merah dan berwarna merah dan dia double, maka ditahan malikin. Nah, gitu ya, ditahan. Nah, di sini ada hamzah wasal, ada lam juga, hamzah wasal lam. Sama di sini juga hamzah wasal lam. Pembahasannya persis seperti ayat pertama tadi ya. Hamzah wasal lam tidak perlu dibaca.
karena dia tidak memiliki tanda ya. Dan bagusnya metode Iqra Abah di sini dihadirkan warna kelabu ya. Lebih jelas lagi kalau warna kelabu tidak perlu dibaca, tidak perlu dilafal. Makanya di sini dibantu dengan anak panah ya, warna biru dan double ya, langsung masuk ke huruf nun yang bertasydid. Malikin, nah gitu ya, malikin nas, nas panjang sampai 4, 5 atau 6 harokat. Kenapa? Karena dia ada alif ya, alif, dan dia sin yang sukun karena di akhir ayat ya, karena di akhir ayat. Dan dihadirkan warna kelabu, bukan kelabu, biru muda ya. Di sini biru muda mad 2, 4 atau 6 harokat ya, seperti itu. Kalau di mushaf pada umumnya tidak ada tanda warna ya, hanya sekedar alif saja, sin yang mati di akhir ayat. Terkadang banyak yang salah di sini, makanya di metode Iqra Abah dihadirkan warna biru muda supaya lebih nampak lagi, lebih jelas kalau di sini panjang 4 ya, 5 atau 6 harokat. Malikin nas. Sama di sini juga 2D, malikin. Nah, ditahan ya karena di sini ada anak panahnya. Double 2 harokat. Kinnas. Shadaqallahul azim. Baik, kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ayat ketiga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.